Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi pencemaran lingkungan. Nah, materi pencemaran lingkungan ini adalah materi kelas 7 semester 2. Nah, pastinya kalian sudah mendengar istilah-istilah pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan sebuah gambar. Kemudian saya akan meminta pendapat kalian tentang gambar tersebut. Nah, ini gambarnya. Nah, apa pendapat kalian setelah melihat gambar tersebut? Ya, gambar pertama merupakan keadaan lingkungan yang asri dan indah. Kemudian gambar kedua merupakan gambar lingkungan yang terkena polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan. Nah, gambar kedua itulah yang termasuk salah satu contoh dari pencemaran lingkungan. Nah, membahas tentang pencemaran lingkungan, setidaknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pencemaran lingkungan. Dalam artian di sini adalah definisi pengertian lingkungan. Ya, pengertian pencemaran lingkungan yaitu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup itu sendiri yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun faktor alam sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, tadi dijelaskan bahwasannya pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh kegiatan manusia dan faktor alam. Adapun contoh dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu kita bisa melihat sebuah pabrik yang membuang limbah di sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya sungai itu tercemar. Kemudian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam, salah satunya yaitu disebabkan oleh gunung meletus, di mana pada saat gunung itu meletus maka akan memicu timbulnya abu vulkanik dan itu dapat mencemari, dapat menimbulkan polusi udara. Nah, adapun zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup disebut polutan. Nah, polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan itu sendiri. Kemudian, kapan sih suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Nah, zat dapat dikatakan polutan apabila zat itu kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Seperti contoh kita membuang deterjen, membuang cairan sabun ke sungai. Jika yang dibuang itu banyak, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun, jika yang dibuang itu sedikit, maka tidak akan menimbulkan apa-apa. Kemudian, zat dapat dikatakan polutan yang kedua yaitu berada pada waktu yang tidak tepat. Seperti kita membuang deterjen tadi. Pada waktu kita membuang deterjen, ternyata ada ikan-ikan yang sedang mencari makan di sungai tersebut. Nah, akibatnya apa? Ketika ikan-ikan itu mengkonsumsi deterjen, maka akan membuat ikan-ikan tersebut mati. Kemudian zat dapat dikatakan polutan yang ketiga yaitu berada pada tempat yang tidak semestinya. Seperti contoh limbah pabrik yang dibuang ke sungai, di mana seharusnya limbah pabrik tersebut diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai sehingga tidak mencemari ekosistem yang ada di sungai tersebut. Nah, kemudian ada berapa sih jenis dari pencemaran lingkungan itu? Nah, pencemaran lingkungan sendiri dibagi ke dalam 3 jenis.
yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu pencemaran air, yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air tersebut turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu contoh pencemaran air yaitu adanya limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Akibatnya ekosistem sungai tersebut tercemar dan dapat mengganggu aktivitas atau mengganggu ekosistem yang ada dalam sungai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran udara, yaitu di suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah banyak yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Salah satu contoh dari pencemaran udara ini yaitu adanya asap kendaraan sehingga menimbulkan polusi udara yang tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah, yaitu adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Salah satu contoh dari pencemaran tanah tersebut yaitu seringnya penggunaan pupuk yang tidak sesuai kadarnya sehingga akan merubah pH dalam tanah itu. Akibatnya tanah yang ditanami tidak subur lagi. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang pencemaran lingkungan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pencemaran lingkungan paling banyak disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap asri dan indah sehingga membuat kita nyaman. Sekian video tentang penjelasan materi pencemaran lingkungan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.